Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Ghifari, mahasiswa kelas 2B Blockchain and Cloud Computing dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses Google Meet yang benar. Sebelum saya menjelaskan cara mengakses Google Meet yang benar, saya akan menjelaskan apa itu Google Meet secara garis besar. Jadi, Google Meet itu adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh Google untuk kita pakai bertemu secara virtual, untuk pertemuan-pertemuan virtual. Jadi, ketika kita tidak bisa melaksanakan suatu pertemuan secara tatap muka, kita bisa gunakan Google Meet untuk pertemuan virtual. Selanjutnya adalah cara mengakses Google Meet. Yang pertama, kalian bisa membuka Play Store atau App Store untuk iOS. Untuk Android ada Play Store. Kita buka Play Store, lalu kita cari Google Meet. Google Meet. Nah, di sini ada aplikasi Google Meet. Jadi, jika HP kalian atau perangkat kalian tidak memiliki aplikasi Google Meet, kalian bisa mencari di Play Store untuk Android dan iOS dan App Store untuk iOS untuk mencari Google Meet. Gitu. Jika kalian sudah menginstal, kalian bisa membuka Google Meet. Begini tampilan awal Google Meet. Oke. Cara yang kedua adalah dengan cara kalian membuka Gmail. Nah, di Gmail ini kalian bisa membuat suatu pertemuan. Nah, seperti ini tampilannya. Begitu. Baik. Apabila aplikasi Gmail tidak ada di dalam handphone kalian, kalian bisa juga mendownloadnya di Play Store atau App Store untuk iOS ya. Gmail. Nah, seperti ini tampilannya. Kalian bisa tinggal download. Begitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara memulai sebuah pertemuan di dalam Google Meet. Baik, yang pertama adalah sebuah pertemuan di Google Meet yang menggunakan aplikasi Google Meet itu sendiri. Yang pertama adalah buka Google Meet. Lalu di sini ada tulisan baru, gambar kamera dan baru, kalian bisa klik di sini. Kalian bisa membuat rapat baru. Bisa klik membuat rapat baru. Gabung ke rapat. Menyiapkan dan pencet gabung. Seperti itu. Apabila sudah seperti ini, maka kalian bisa mengundang teman-teman dengan mengklik bagikan undangan. Nah, kalian tinggal pilih bagikan undangan ke siapa saja. Gitu. Oke. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara memulai suatu pertemuan di Google Meet menggunakan Gmail. Jadi yang kedua adalah menggunakan Gmail. Kita bisa klik Gmail, lalu ada gambar kamera, klik buat rapat baru.
Lalu mulai rapat, klik mulai rapat instan. Begitu. Oke, sangat mudah. Mungkin hanya ini video menggunakan Google Meet untuk pertemuan virtual dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Davina Masya Zakira sebagai anggota dari kelompok 5 yang akan melanjutkan menjelaskan mengenai cara memasuki suatu ruangan rapat dan cara berinteraksi dengan orang di dalamnya. Untuk memasuki suatu ruangan rapat Google Meet, ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh pengguna, yaitu yang pertama, membuka aplikasi atau web Google Meet di perangkat yang akan digunakan. Yang kedua, masukkan kode atau link yang sudah diberikan oleh penyelenggara rapat. Kemudian, pengguna dapat langsung mengeklik tombol bergabung ke dalam rapat, dan di saat itu juga otomatis pengguna akan dialihkan masuk ke dalam ruangan rapat. Lalu, untuk cara berinteraksi saat rapat, terdapat juga beberapa cara yang harus dilakukan oleh pengguna. Yang pertama, pengguna dapat memilih untuk mengaktifkan kamera atau tidak. Yang kedua, lalu jika pengguna ingin berinteraksi atau berbincang dengan seseorang di dalam rapat, maka pengguna harus mengaktifkan mikrofon device yang digunakan. Yang terakhir, jika sudah terlihat mikrofon aktif, maka pengguna sudah dapat berbicara atau berbincang dalam ruangan rapat dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Baik, saya akan menjelaskan fitur apa saja yang terdapat dalam aplikasi Google Meet. Yang pertama itu ada menggunakan chat dalam rapat. Yang kedua, menambahkan teks tertutup langsung dalam panggilan video. Yang ketiga, menerapkan latar belakang virtual dan efek visual. Yang keempat, menjadwalkan rapat atau menyiapkan rapat instan agar orang lain dapat bergabung saat mereka sudah siap. Dan yang kelima, berinteraksi dengan grup yang lebih besar dalam rapat, yaitu hingga 100 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hermawanto dengan NPM 2310 6310 139. Di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan penggunaan Google Meet. Ada 4 kelebihan penggunaan Google Meet. Yang pertama, fitur whiteboard. Pandemi yang membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, kemudian membuat Google Meet menghadirkan fitur whiteboard. Fitur ini memudahkan para guru atau dosen untuk menerangkan materi agar sensasinya sama persis ketika disampaikan di dalam kelas atau kelas konvensional. Yang kedua, tersedia secara gratis. Google Meet adalah aplikasi untuk video konferensi yang bersifat gratis, sehingga bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Hanya saja untuk beberapa fitur memang dibuat oleh Google masih dibuat berbayar. Yang ketiga, tampilan sudah HD. Saat melakukan rapat atau kelas online tentunya ingin tampil masing-masing peserta jernih. Menggunakan aplikasi atau Google Meet bisa dibantu untuk mendapatkan karena tampilannya sudah dalam format ID. Yang terakhir atau yang keempat, penggunaannya mudah. Google Meet menghadirkan kemudahan untuk mengakses semua fitur di dalamnya, proses instansi sampai pembukaan video untuk kebutuhan meeting online dan lain sebagainya juga terbilang mudah. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Holisa Nurkoron. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa kekurangan dari aplikasi Google Meet. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu ada biaya untuk fitur premium. Nah, beberapa dari fitur premium hanya tersedia dengan berlangganan Google Workspace yang memiliki biaya bulanan. Nah, versi gratis dari Google Meet ini memiliki sejumlah fitur yang terbatas.
Nah, yang kedua yaitu dibatasi dengan pengguna workspace. Nah, meskipun Google Meet dapat diakses oleh siapa aja dengan akun Google, namun beberapa fitur mungkin dibatasi untuk pengguna Google Workspace yang biasanya digunakan oleh bisnis dan lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu adanya keterbatasan fitur gratis. Nah, versi gratis dari Google Meet memiliki beberapa keterbatasan. Nah, termasuknya itu durasi pertemuan tertentu dan jumlah peserta yang lebih sedikit. Nah, yang keempat yaitu adanya koneksi internet itu diperlukan. Seperti platform video konferensi lainnya, kayak Google Meet memerlukan koneksi internet yang stabil. Nah, kualitas pertemuan dapat terpengaruh oleh kualitas koneksi kalian sendiri. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu tidak mendukung ruang breakout. Nah, Google Meet ini tidak memiliki fitur ruang breakout. Nah, yang mungkin berguna dalam pertemuan besar dengan beberapa kelompok kerja. Nah, itu dia 5 kekurangan dari Google Meet. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat dari Google Meet yang digunakan sebagai video conference. Yang pertama, ada kemudahan akses pengguna versi gratis dan juga versi fleksibel untuk pengguna berbayar. Yang kedua, memiliki batasan waktu akses 60 menit untuk pengguna gratis. Lalu yang ketiga, terhubung dan terintegrasi secara organik dengan akun Google atau Gmail. Yang keempat, meningkatkan potensi produktivitas dan peluang keterlibatan banyak pihak sebagai ruang mengobrol. Lalu yang kelima, peserta dan pengguna bisa berbagi dokumen, spreadsheet, presentasi, dan berbagai alat bantu layar sehingga dapat terjadi umpan balik secara real time. Lalu yang keenam, terintegrasi dengan Google Contact dan Google Calendar sehingga mudah mengingat jadwal rapat maupun partisipan. Yang ketujuh, ramah pengguna karena tidak perlu mengunduh maupun menginstal aplikasi untuk desktop. Lalu yang kedelapan terakhir, undangan rapat bisa terintegrasi lewat Gmail secara otomatis.